Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat. Namun sebelumnya, marilah kita mengundang Roh Kudus melalui doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan waktu yang indah untuk kami merenungkan akan pelajaran Sekolah Sahabat. Melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini, kiranya Tuhan berbicara melalui kami, agar firman-Mu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami dan menjalankan misi Engkau yang Engkau telah utus kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari Selasa berjudul Krisis Akhir. Ayat yang sering sekali kita sudah dengarkan ya, yang merupakan panggilan Tuhan kepada kita adalah yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bagaimana Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, yaitu mengatakan juga kepada kita bahwa kita harus pergi mengabarkan Injil ke seluruh dunia, memberitakan Injil, kemudian membaptiskan orang dan menyelamatkan orang, mengajarkan orang supaya dapat mengetahui akan kebenaran, ya. Dan dikatakan juga di akhir kalimat, di akhir ayat itu bahwa Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, ya, bahwa Tuhan akan menyertai kita ketika kita menjalankan akan misi Tuhan. Dan sepanjang triwulan ini kita telah belajar bagaimana misi Allah untuk kita, untuk dunia ini, untuk umat-umatnya yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dikatakan bahwa ini merupakan perintah agung, ya. Sering kita dengar bahwa ini adalah termasuk dalam pekabaran 3 malaikat, ya, dan merupakan panggilan kepada kita semua. Mengapa Allah begitu menyayangi seluruh umat manusia? Mengapa Allah mau supaya kita semua harus mengetahui akan kebenaran itu, sehingga Dia memanggil kita untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum mengetahui akan kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih Tuhan adalah kasih yang sangat besar. Tuhan tidak mau hanya orang yang kelompok-kelompok tertentu yang selamat, ya, karena bukan itu tujuan atau misi dari Tuhan. Tuhan menghendaki supaya semuanya selamat, tidak mementingkan ras, suku atau faktor lainnya, karena kematian Kristus adalah untuk semua orang. Lalu dengan kematian Kristus, bagaimanakah kita merespon akan kasih Tuhan melalui kematiannya? Ketika Yesus kembali, akan ada 2 kubu, ya, yang jelas. Yang pertama adalah mereka yang tunduk kepada otoritas iblis, dan yang kedua adalah mereka yang tunduk kepada otoritas Kristus, ya. Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Walaupun kasih Tuhan sangat besar, Tuhan juga memberikan kepada kita pilihan. Dari awal Tuhan telah memberikan hikmat dan juga firman melalui Alkitab dan pekabaran-pekabaran firman Tuhan roh nubuat. Namun pilihan itu tetap diberikan kepada kita. Kita tetap diberikan pilihan, ya. Dan kita harus ingat bahwa di akhir dari pilihan kita, kita semua akan diadili menurut bagaimana kita telah bekerja sama dengan Allah. Apakah kita menghidupkan kehidupan yang Allah ajarkan, atau mungkin kita meninggalkan apa yang menjadi firman Tuhan. Bapak Ibu, untuk itu kita harus selalu lebih dekat kepada Allah. Dan dikatakan bahwa seperti judul kita pada hari Selasa, krisis akhir. Apa yang akan terjadi di akhir? Dikatakan bahwa orang-orang akan dipaksa untuk menggabungkan diri mereka bersama pihak iblis. Dan ini sangat mendesak sehingga Injil harus dikabarkan. Dan berita serius tentang strategi iblis harus dibuka. Dan itulah tepatnya inti dari apa yang disebut sebagai pekabaran 3 malaikat dan misi kita. Marilah kita sama-sama merenungkan fakta bahwa Kristus telah mati bagi kita. Dan kita harus merenungkan bahwa kasih Allah besar
untuk kita, sehingga dengan dikaruniakan hikmat dari surga, kita dapat menjalankan misi Allah, yaitu pekabaran 3 malaikat ke umat-umat Tuhan, anak-anak Allah yang belum mengenal akan keselamatan, sehingga semuanya boleh mendapatkan keselamatan yang berasal dari Tuhan. Biarlah kita semua selalu merenungkan akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat hari Selasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.